Silakan Nurul. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berjalan dengan lancar ya. Baiklah, sekarang Ibu akan mengecek hadiran anak-anak Ibu. Febri, Hadir, Bu. Nurul, Hadir, Bu. Liza, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. Biza, Hadir, Bu. alhamdulillah anak Ibu hadir semuanya ya. Jadi sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan untuk mengenang jasa para pahlawan, alangkah lebihnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa anak Ibu yang berani memimpin ke depan? Silakan Bella. Baiklah teman-teman, silakan untuk berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kan kembali ke Pak Duduk Bella. Bu. Pertama ke Bella. Ya, sepertinya anak-anak Ibu masih kurang ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Apakah anak Ibu tahu di mana tepuk semangat? Tahu. Tepuk semangat. Sepertinya anak Ibu sudah semangat ya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada dua, yang pertama generatif dan vegetatif. Apakah anak Ibu masih ingat pengertian dari generatif? Masih, Bu. Apa? Kalau generatif yaitu terjadi melalui proses pembuahan dan penyerbukan. Kalau vegetatif yaitu berkembang biakan yang terjadi tanpa melalui proses pembuahan ataupun penyerbukan. Jadi generatif itu terjadi melalui proses pembuahan atau penyerbukan. Dan vegetatif itu tanpa pembuahan. Bu. Dan kita juga sudah belajar mengenai kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN serta ide pokok. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai cara perkembangbiakan pada hewan dan kehidupan ekonomi di wilayah ASEAN serta ide pokok dan cara menyimpulkan informasi dari tes laporan. Jadi sekarang kita akan belajar tema 1 subtema 2 PB 1 yang mana dalam pembelajarannya yaitu yang pertama dengan mencermati PPT yang disajikan, peserta didik dapat mempelajari ide pokok dan cara menyimpulkan informasi dari teks laporan. Yang kedua, dengan tanya jawab, peserta didik dapat mendiskusikan ide pokok dan cara menyimpulkan informasi dari teks laporan. Yang ketiga, dengan membaca teks laporan, peserta didik dapat menemukan ide pokok dari teks laporan. Yang keempat, dengan membaca teks, peserta didik dapat membuat kesimpulan informasi dari ide pokok yang ditemukan. Yang kelima, dengan berdiskusi, peserta didik dapat merepresentasikan kesimpulan secara lisan. Yang keenam, dengan membaca teks tentang ASEAN, peserta didik dapat menyebutkan negara di wilayah ASEAN terkait kondisi geografisnya. Yang ketujuh, dengan berdiskusi,
gambar, membaca teks, berdiskusi, menggunakan LKPD, mempresentasikan LKPD dan menyimpulkan. Sekarang coba Anda ibu amati gambar di depan. Apakah Anda ibu tahu ini gambar apa? Tahu, Bu. Gambar apa? Komodo. Komodo ini merupakan hewan khas dari negara. Indonesia. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai hewan-hewan khas yang ada di wilayah ASEAN. Negara-negara di wilayah ASEAN memiliki banyak jenis hewan. Beberapa hewan dijadikan simbol negara, peliharaan, dan makanan. Hewan-hewan khas di wilayah ASEAN ini adalah hewan khas satu wilayah yang jarang atau tidak ditemukan di wilayah lain. Sekarang coba Anda lihat gambar yang ini merupakan gambar gajah putih. Gajah putih dianggap dikunci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Yang kedua yaitu gambar ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika, Serikat, dan Eropa. Jadi ikan tuna ini merupakan hewan khas dari negara yang berbeda. Jadi apakah Anda ibu tahu apa contoh hewan selain yang disebutkan tadi? Tahu, Bu. Silakan Febri. Dari Brunei Darussalam itu ada bekantan, lampok, kemudian angsa air. Terus dari Kamboja ada gaul, Bu. Dan yang terakhir dari Filipina ada besul, kakakua, dan lampok Filipina. Ya, benar sekali ya Febri. Jadi hewan-hewan khas di wilayah ASEAN itu banyak sekali ya. Kita sudah belajar mengenai hewan khas di wilayah ASEAN. Sekarang kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Apakah Anda ibu tahu apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Secara alami, Bu. Ada yang lain? Jadi perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan melalui peristiwa perkawinan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Cara perkembangbiakan hewan secara generatif ini ada 3. Yang pertama yaitu ovipas. Coba ibu amati gambar di depan. Itu gambar apa? Ayam. Dari gambar itu apakah Anda tahu gimana cara perkembangbiakan hewan ini? Betul. Benar sekali. Apakah Anda ibu tahu gimana ciri-ciri dari hewan ovipar ini dari gambar ayam ini? Ada yang lain? Dari pikiran telinga, punya itu pilih dulu. Nah, benar ya. Jadi ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan yang berkembang secara ovipar tidak memiliki daun telinga, umumnya menirami telurnya hingga menetas, biasanya ditutupi oleh bulu, dan pembuahan terjadi di dalam induk dan di luar induk. Contoh hewannya selain yang tadi itu katak, bebek, telur, burung, dan lain-lain. Adapun manfaat dari perkembangbiakan hewan secara ovipar itu, yaitu telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induk sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator. Misalnya, telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup. Yang kedua, hewan ovipar seperti ayam dan belas lainnya dapat diambil telurnya. Selanjutnya, perkembangbiakan secara ovipar. Apakah Anda tahu apa itu perkembangbiakan hewan secara ovipar? Benar sekali ya. Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Hewan yang melahirkan adalah bangsa mamalia. Adapun ciri-cirinya memiliki daun
memanfaatkan lingkungan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kebutuhan negara. Sekarang coba Ibu lihat gambar negara yang pertama itu gambar sekarang coba Ibu lihat teks dan gambar di depan itu gambar negara di ASEAN yaitu Brunei Darussalam. Dari gambar dan bacaan itu mana Ibu dapat mengetahui bagaimana kehidupan ekonomi di negara Brunei Darussalam? Tahu Bu, Gimana Bu Febri? dia mempunyai penghasilan berupa minyak bumi dan emas alam Bu. Ya benar sekali. Jadi Brunei ini merupakan kekuatan itu berada di sumber daya alamnya yang berupa minyak bumi dan gas alam. Jadi Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, itu negara Filipina. Coba Ibu baca dan lihat gambarnya. Apa yang Ibu ketahui kehidupan ekonomi dari negara Filipina? Negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian, Bu. Ya benar sekali ya. Jadi Filipina ini dominan di bidang pertanian. Selain itu, dia juga membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulannya seperti nanas, padi, kelapa, dan gula yang diekspor ke berbagai negara. Selain pertanian, di Filipina ini juga ada pertambangan dan industri. Komunitas ekspor Filipina yang lain terdiri atas kopra, kayu, dan biji tembaga. Negara yang ketiga itu Indonesia. Coba Ibu baca dan amati gambar apa yang Anda ketahui mengenai kehidupan ekonomi di Indonesia. Indonesia negara kepulauan, Bu. Nah, selain itu, Indonesia berekspor ke bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel, Bu. ya benar sekali ya. Jadi Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Dia memiliki beragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu, dan itu pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alamnya juga dapat menjadi daya tarik serta menjadi sumber devisa dari sektor pariwisata. Negara selanjutnya itu Kamboja. Coba Ibu pahami apa yang dapat ketahui mengenai kehidupan ekonomi di negara Kamboja. Mata pencahariannya petani, Bu. Ya benar ya. Jadi di Kamboja ini mata pencaharian dominannya itu pertanian. Adapun hasilnya seperti padi dan karet. Yang selanjutnya itu negara Laos. Coba Ibu amati lagi dan apa kehidupan ekonominya. Pertanian juga Bu, sama yang Kamboja. Nah, benar ya. Jadi Laos ini bertetangga dengan Kamboja. Dan di Kamboja ini kegiatan pertaniannya yang dilakukan di sepanjang aliran sungai Mekong. Sebagian besar hasil pertanian itu di negara Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Negara selanjutnya Malaysia. ya, Menghasilkan biji timah Biji terbesar di timah. dunia, Bu. ya benar ya. Jadi negara utama penduduk Malaysia ini adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasionalnya merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara selanjutnya itu Myanmar. Bagaimana kehidupan ekonomi di negara Myanmar? Penghasil padi, pertaniannya, Bu. Perkebunan, Pertambangan, perkebunan. Nah, itu benar ya. Jadi mata pencaharian utama penduduk Myanmar ini adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai bidang kerajinan. Negara lainnya itu Singapura. Singapura mengekspor
mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang konsumsi, Bu. Nah, benar ya. Jadi Singapura ini merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Karena letaknya sangat strategis. Singapura mengekspor mesin, alat transportasi, elektronik, dan barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak yang dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia yang berpendapatan paling tinggi. Jadinya itu Thailand. Pertanyaan terbesar, Bu. Nah, benar ya. Jadi Thailand ini merupakan pertanian nomor 3 terbesar yang mendapatkan julukan sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Negara yang terakhir yaitu Vietnam. Pertanyaan, Bu. Nah, benar ya. Jadi perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian Vietnam. Yang industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ikan. Penambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Hasil hutannya itu bambu, ina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Sokam. Jadi dominan di wilayah negara Asia ini kehidupan ekonominya itu pertanian. Jadi sekarang kita belajar mengenai ide pokok. Apakah nama ibu tahu pengertian dari ide pokok? Gagasan pertama, Bu. Nah, ya benar ya. Jadi ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok ini sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan pokok. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Sekarang itu cara menentukan ide pokok. Cara menentukannya ada 5. Yang pertama, membaca dengan saksama atau dengan teliti. Yang kedua, pisahkan dulu kalimat utama dan sampai jelasnya. Yang ketiga, bisa mengurangi kata dalam kalimat utama. Yang keempat, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Yang kelima, menyimpulkan sebuah paragraf. Selanjutnya itu membuat simpulan berdasarkan informasi penting dalam teks laporan. Simpulan adalah satu pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri berdasarkan ide pokok atau gagasan utama dan kata kunci dari kalimat penjelas. Langkah-langkah kita membuat kesimpulan dari sebuah teks. Yang pertama itu perhatikan judul teks, karena judul teks dapat mewakili isi teks secara keseluruhan. Yang kedua, tentukan ide pokok setiap paragraf yang ada dalam satu teks. Yang ketiga, merangkai ide pokok setiap paragraf menjadi sebuah pernyataan yang ringkas dan sederhana. Jadi sekarang pada contoh teks yaitu teks bebek. Siapa anak ibu yang berani membaca teks pada paragraf pertama? Silakan Bella. Ibu, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak yang memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Pada pertama ini, apakah yang tahu apa ide pokoknya? Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Benar ya, jadi bebek itu adalah unggas yang hidup di darat tapi menyukai perairan. Yang selanjutnya paragraf kedua adalah Ibu, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. apakah yang tahu apa ide pokok dari paragraf kedua ini? Bulu bebek tidak basah meskipun ia berenang dan menyelam. Benar sekali ya. Jadi sekarang coba ibu simpulkan informasi dari teks ini. Ada yang tahu? Baiklah, sekarang ibu yang menyimpulkannya itu. Kesimpulan informasi kedua paragraf adalah bebek adalah unggas darat yang menyukai perairan. Namun bulu bebek tidak pernah basah saat berenang dan menyelam. Itulah materi kita. Sekarang ibu akan membagi anak ibu menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Ibu akan membagikan sebuah KPD. Saya akan ibu duduk di kelompok terlebih dahulu. Jadi kita ada 3 LKPD, itu LKPD dari bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Laporan petunjuk pekerjaan sudah dituliskan di LKPD tersebut. Silakan ibu kerjakan LKPD-nya.
pakai yang apakah ada yang tidak dipahami? Oh, paham Bu, paham Bu. Selamat mengerjakan ya. Sudah selesai mengerjakan PPD-nya? Sudah. Kelompok siapa yang mari tampil pertama? Satu. Silakan kelompok satu perwakilannya maju ke depan. Baiklah, saya Nadia dan bersama teman saya juga saya akan membacakan hasil diskusi kami. Paragraf ide pokok pada paragraf 1 teks bunglon yaitu bunglon adalah hewan reptil. Pada paragraf 2 bunglon dapat berubah warna. Lalu kesimpulan dari teks laporan hasil teks bunglon yaitu bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Ya benar ya Nadia. Kelompok lain apakah ada jawabannya yang berbeda? Sama, Bu. Sekarang ke KPD yang kedua, siapa yang dari tampil? Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 dari tim Hori mengatakan ID dan saya Bella. Dari penjelasan mengenai kehidupan ekonomi negara ASEAN, maka tulislah perbedaan dua negara ASEAN dari kehidupan ekonominya melalui diagram Venn. Negara Indonesia yaitu pariwisata dan sumber daya alamnya melimpah, sedangkan Malaysia yaitu perdagangan internasionalnya tumbuh cepat. Nomor 2, tulislah persamaan dua negara ASEAN tersebut dari kehidupan ekonominya. Persamaannya adalah antara Indonesia dan Malaysia yaitu ekspor gas bumi dan ekspor produk kayu. Ya benar. Apakah kelompok lain ada jawabannya yang berbeda? Sama, Bu. Selanjutnya KPD yang ketiga, siapa yang mau menentukannya? Febri Bu. Silakan Febri. Baiklah, Febri akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Yang pertama yaitu kelompokkan hewan yang ada pada gambar di atas berdasarkan cara perkembangbiakannya dan tulislah pada tabel di bawah ini. Yang pertama itu ovipar, ada ayam, buaya, dan ikan. Yang kedua, vivipar melahirkan kucing, sapi. Yang ketiga, ovovivipar bertelur dan melahirkan hewannya ular. Manfaat cara perkembangan biak hewan secara vivipar, ovipar dan ovovivipar. Yang pertama yaitu yang ovipar. Daging hewan ovipar juga dapat menjadi sumber makan manusia. Yang kedua, hewan vivipar seperti sapi, kerbau, kambing dan lainnya dapat diambil dagingnya dan susunya. Yang ketiga, ovovivipar manfaatnya yaitu induk tidak perlu membagi makanan dengan embrio karena embrio memperoleh makanan dari kuning telur. Sekian diskusi dari kelompok 3. Terima kasih, Bu. Nah, bagus Febri. Kelompok lain ada jawabannya yang berbeda? Sama Bu. Jadi dari KPD yang kita kerjakan, apakah ada dipaham? Paham Bu. Silakan kumpulkan KPD-nya ke depan. Baik, Bu. Sekarang silakan naik kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, Bu. Jadi apakah ada dipaham dengan materi kita pada hari ini? Paham, Bu. Gimana perasaannya selama dari minggu? Senang, Bu. Baiklah. Jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Bella. Yaitu tentang ide pokok yang merupakan gagasan utama, merupakan ide pokok dari suatu perangkat, Bu. Yang lain ada? Tentang cara perkembangan biakan hewan, Bu. Yang lain? Hasil
Sebenarnya itu ide pokok, gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Dan kesimpulan yang merupakan satu pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri berdasarkan ide pokok atau gagasan utama. Dan yang terakhir yaitu jadi setiap negara di wilayah ASEAN memiliki kondisi ekonomi masing-masing tergantung kondisi geografisnya. Kondisi ekonomi di wilayah ASEAN lebih dominan di sektor pertanian. Jadi sekarang untuk mengukur tingkat pemahaman anak tersebut tentang materi kita pada hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Semua yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini silakan disimpan di buku, di tas, dan yang ada di meja cuma alat tulis. Baik Bu. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi yang akan dikerjakan secara mandiri dan jangan menyontek ya. Baik Bu. Ibu beri waktu menggunakan sekitar 10 menit. Apakah anak Ibu sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Ibu kumpulkan ke depan. Jadi sebelum pulang, Ibu akan memberikan anak Ibu tugas untuk tindak lanjut, yaitu mengamati hewan di sekitar dan menentukan cara pembiakannya. Anak Ibu boleh mengerjakan dengan orang tua atau bertanya dengan teman. Baik Bu. Sebelum pulang, coba anak Ibu lihat di bawah kursinya apakah ada sampah. Tidak, Kalau Bu. ada, silakan dibuang di tong sampah. Jadi sebelum pembelajaran kepada hari ini, siapa yang bisa memimpin doa? Bella Bu. Silakan Bella. Istain. Alkiam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang nanti boleh pulang dimulai dari barisan pertama dan selanjutnya.